Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Pada kesempatan pagi hari ini, sepertinya kita tidak bisa ngobrol lama ya, karena bintang tamunya sangat sibuk sekali, sehingga meskipun kita ada waktu tidak banyak ini, saya ingin memanfaatkannya dengan baik gitu. Mas Rizky, apa namanya, kemarin beberapa hari ini kita disajikan dengan sajian TV aduk juga demo-demo gitu, demo-demo untuk Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Karya. Semoga teman-teman yang mahasiswa, yang aktivis, yang mau demo, jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa makan ya, karena itu penting gitu. Jangan sampai pas kita beraksi kita belum makan, lapar, akhirnya pingsan kan gitu. Mas Syukron Senpai, terima kasih sudah bergabung. Kita masih menunggu Mas Rizky, bintang tamu kita pada hari ini. Mas sebentar, Mas Rizky ini dia. Halo ya. Seger ya, semangat banget, senang banget hari ini nggak ada demo lagi di kota Cirebon. Kemarin di jalan protokol itu sangat ya diblokade ya, nggak boleh gitu, sempat tercuh juga. Ya, siap. Nih, Mas Syukron dari mana nih kalau boleh tahu? Oh, Syukron tuh ini ya, Syukron yang kemarin ikut latihan ya, apa kabar Dek? Lama nggak ketemu nih. Ya, alhamdulillah. Iya. Semoga semuanya baik-baik saja ya di era pandemi ini. Dan pada pagi hari ini kita temanya tuh sangat menarik ya, bagaimana mengejar mimpi di era pandemi. Nah, tentunya tips-tips ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman dari Mas Ray. Mas Ray itu yang pokoknya dia tuh orang keren banget, hebat banget gitu. Dia tuh sangat sibuk sekali, dia sangat produktif sekali, sehingga mungkin yang lain di era pandemi ini banyak orang yang kolaps, tapi ya bagaimana caranya kita tetap sukses di era pandemi dalam mengejar mimpi-mimpi kita gitu. Syukron, posisi di mana sekarang? Main ke kantor Cirebon Technopreneurs ya, di Jalan Suratno. Syukron. Siap. Semoga kuliahnya lancar ya, lancar dan terus berprestasi. Apa ilmu yang kemarin dapat dari Cirebon Technopreneurs itu bisa bermanfaat untuk Syukron ya, gitu. Ini Mas Ikinya belum gabung ya, padahal ini udah jam 10. Oh, baru pulang ya. Kemarin ikut demo nggak? Siap. Ini Mas Syukronnya ini. Mas Syukron. Mas Rizky. Mas Rizkynya belum gabung. Alhamdulillah. Ini dia, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang tamu kitanya sudah bergabung nih di live Instagram Cirebon Technopreneurs. Sebentar lagi nih kita. Ini kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya Allah, sibuk banget ya. Ya Aduh Allah. ya, maaf banget, benar-benar mohon maaf sekali. Ini kebetulan kan tadinya seharusnya pagi itu kosong, cuma tadi tiba-tiba ada telepon terus dari kantor. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya, udah jam 10 ya. Boleh banget. Ayo kita mulai. Yeah. Halo guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Mas Ray yang kedua kalinya mengisi acara Ngobrol Pagi Yuk. Nah, tema kita pada pagi hari ini menurut saya sangat menarik ya, karena semua orang tuh pengen tahu tips-tips bagaimana mengejar mimpi, bagaimana sukses ala Mas Ray. Itu Mas Ray. Sebelumnya aku mau nanya nih, lagi sibuk apa Mas Ray? Bagi-bagi dong sibuknya. Iya nih, jadi kan kebetulan kan
kemarin tuh baru diangkat jadi Director Startup Grind-nya Bandung kan gitu sama teman-teman komunitas startup di Kota Ya. Bandung. Terus udah gitu kebetulan lagi banyak banget karena director baru, jadi banyak pelatihan dan kawan-kawan lah. Terus tapi di sisi lain pekerjaan saya di Block 71 sebagai program and community manager juga kebetulan masih cukup banyak pekerjaan. Kemarin itu kita baru bikin event bareng sama Kementerian Komunikasinya Singapura. Jadi cukup beribet lah sebenarnya gitu loh. Yang penting jaga kesehatan Mas Ray, jangan lupa Amin, makan. amin, amin, amin. Iya, baik. Terima Penting kasih gitu. banyak, Kak Nuhun. Iya, Mas, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Sebenarnya gimana sih Mas kita dalam proses mengejar cita-cita itu apa yang harus kita siapkan saja gitu selain mental, terus yang lain fisik ataupun apa namanya dari lingkungan setempat itu. Apa Mas? Pokoknya ala Mas Ray itu seperti apa? Mau cerita apa nih pada pagi hari ini gitu deh? Masalah Ah, kebetulan kan si temanya itu kan mengejar mimpi di masa pandemik ya gitu loh. Jadi mungkin sedikit yang bisa aku sharing mungkin sama teman-teman banyak Mas di Ray, jangan sini. sedikit. Oh, oke, jangan sedikit ya, banyak ya. Oke, aku tapi dengan keterbatasan waktu yang ada, aku coba rangkum semuanya kali ya, gitu kan ya. Jadi teman-teman semua sebenarnya sekarang itu di kondisi pandemik ini Ya, banyak yang bilang kan sebetulnya jadi tiarap gitu ya, atau pada dasarnya mungkin bingung untuk mulai usaha dan segala macam. Sebetulnya kalau menurut saya ini adalah waktu yang tepat. This is the right time to start your own business gitu loh. Karena dengan adanya pandemik ini sebetulnya terbentuklah bentuk-bentuk bisnis yang sebenarnya bukan baru, tapi bisnis lama tapi mungkin dengan cara yang lebih menarik atau cara yang lebih baru gitu kan ya. Contoh seperti hal kecil saya sendiri, walaupun saya bekerja gitu ya, saya kerja di Block 71, terus saya kerja juga sekarang sebagai direktur komunitasnya Startup Grand Bandung gitu ya. Tapi malah saya boleh bilang jujur, yang Startup Grand Bandung saya nggak digaji. Saya benar-benar literally hanya bekerja di situ. Enggak, saya nggak digaji. Saya di situ sebagai direktur Startup Grand Bandung Chapter, dan saya itu bentuknya komunitas, nggak ada yang ngegaji, nggak ada yang apa. Tapi menurut saya komunitas ini sangat baik dan sangat bagus untuk kenapa? Karena buat saya ini adalah waktunya untuk berbagi juga gitu ya. Kayak sekarang nih saya kita ngobrol sama TII semua segala macam untuk Cirebon. Buat saya itu juga bagian yang namanya part of my journey untuk dalam perjalanan saya gitu kan. Di sisi lain saya sendiri sebagai co-foundernya Minggu Pagi Show. Nah jadi ini sebenarnya menarik gitu karena di Minggu Pagi Show sendiri di YouTube channel saya sama teman-teman kita di sini. Kenapa? masih yang pagi show-nya masih jalan. Jalan. Jalan, jalan. Tiap hari Sabtu kita episode baru muncul terus kok. Jadi minggu ini itu kita malah ngebahas tentang konsisten gitu loh. Kan kalau minggu lalu mulai aja dulu, minggu sebelumnya mulai dari nol. Minggu ini kita ngebahas tentang konsisten. Nah ini sebenarnya buat teman-teman para pengusaha, kalau kalian follow Minggu Pagi Show di YouTube channel dan di Instagramnya, kita di situ sebenarnya channel yang membahas lebih ke nge-delivering atau mengantar pesan baik. Nah, jadi salah satu pesan-pesan yang kita pengen sampaikan adalah justru seperti sekarang nih, nyampein kayak untuk teman-teman semangat berusaha gimana caranya, memulainya seperti apa yang dihadapi dalam hidup gitu ya. Nggak cuma berusaha, tapi juga mungkin bekerja dan segala macam kita masukin semua di situ. Sebetulnya kalau bisa dibilang gimana sih gitu ya untuk dalam kondisi pandemi ini yang kayak tadi saya bilang, ini adalah waktu yang tepat. Kenapa waktu yang tepat? Karena kalau misalnya kita bisa melakukan satu pekerjaan atau suatu usaha, walaupun kondisinya dalam kondisi pandemi kayak gini, artinya kita itu ngelewatin tes paling beratnya sebenarnya. Ketika di zaman atau di saat orang lagi susah, di mana kita nggak berhenti gitu ya, apapun hasilnya ya, maksudnya gini, jangan takut sama masalah kata ternyata gagal. Gagal adalah sebuah pembelajaran. Maksudnya kalau misalnya justru kalau saya, yang namanya usaha itu kalau nggak cepat gagal berarti salah. Karena apa? Iya. Karena apa? Kalau nggak gagal kita nggak tahu mau yang benernya gimana kan gitu. Karena kebanyakan melakukan pekerjaan atau usaha itu justru melalui tahap-tahap di mana yang namanya
ketika gagal Anda belajar. Kalau misalnya nggak gagal, Anda nggak akan mempelajari hal tersebut, gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini waktu yang tepat. Memang selalu akan kembali kepada realita ya. Saya nggak akan memungkiri itulah. Semua orang akan bilang iya mas, tapi modalnya dari mana, ininya gimana, itunya gimana, nona, 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 dan saya akan bilang lu banyak ngomong, gitu. Maksudnya Iya, gini, kan ekspektin. gitu. Maksudnya nggak bisa. Maksudnya gini, saya ngerti tidak mudah. Tidak, memang nggak segampang itu yang namanya mungkin melakukan usaha. Tetapi saya membuktikan sendiri. Minggu Pagi Show itu idenya udah dari tahun lalu. Tahun lalu saya banyak cerita sama orang, saya ngobrol ke sana ke sini sampai ngomong sama orang yang mungkin saya nggak kenal gitu ya. Tapi saya cerita gitu. Kenapa? Karena buat saya kita tuh nggak bisa berjalan sendirian. Kita harus bisa cari teman, kita harus bisa cari partner atau siapa yang bisa nge-support kita. Tapi tentunya dengan cara apa? Dengan cara kita bisa berbagi itu sama teman-teman. Maksudnya gini, banyak orang yang mikir idenya adalah ide autentik, orisinil. Jadi kalau diomongin ke orang takutnya dicuri orang. Ini Ya, mohon maaf nih buat semua-semua. Percayalah, ketika Anda berpikir bahwa ide Anda orisinil, sebetulnya di tempat lain, di waktu yang tempat lain, itu orang memikirkan yang hal sama. Gitu. betul. Jadi kalau menurut saya jangan khawatir ide Anda bakal dicuri atau bakal dijiplak. Justru kalau ada yang ngejiplak atau mencuri, artinya ide Anda tervalidasi. Betul. Nah, cuman gimana caranya membuat jauh lebih baik, jauh lebih berbeda, mempunyai unique value proposition, mempunyai cara pola yang mungkin menawarkannya berbeda, atau produk yang lebih baik. Nah, itu adalah kembali ke kreatifan Anda tentunya gitu ya, cara dan pola pikir Anda gitu. Jadi kalau menurut saya, um, kayaknya saya harus, ya cek, nyambung? Ya, halo, halo. Oh ya, 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 tadi sempat hilang, maaf Teh, tadi keputus kayaknya ya. Ya, ya. Gimana, Mas? Oke. Jadi intinya sih menurut saya yang paling penting harus dicoba dan harus dijalanin. Karena kalau nggak dicoba dan tidak dijalani, maka Anda tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan kalau ditanya, tapi gimana Kang? Jawabannya begini, bukan apa namanya nanti gimana, tapi justru pertanyaan jawaban yang betulnya adalah gimana nanti. Tapi maksudnya gimana nanti itu gini, Anda sudah memprediksikan dan Anda sudah merencanakan apapun yang sudah di planning dengan baik, apapun hasilnya itu insya Allah akan menghasilkan setidaknya walaupun sedikit hasil yang baik. Jadi Iya, menurut saya ya udah jalanin dulu gimana nanti, tapi dengan planning yang mantap gitu loh. Jadi Anda harus memperhitungkan semua segala resiko dan segala macamnya, tapi jangan kelamaan berpikir dan jangan kelamaan berencana karena nanti kalau kelamaan malah nggak jalan juga kan gitu. iya. Mas Ray, tadi aku tuh apa ya, apa namanya, ada sempat menyinggung bahwa aku loh ketika di mana yang sebagai startup itu nggak dibayar katanya. Nah itu jarang loh Ya, orang kayak betul. sekarang tuh orang pada lari, pada carinya tuh materi. Berarti mungkin ya ketika Mas ingin berbagi ilmu dengan teman-teman yang di Bandung dengan tidak dibayar, pasti Mas tuh sudah punya itu masukan dari yang lain kan, sehingga ketika pun dari sini nggak dibayar, oke aku ada pemasukan dari yang lain. Nah untuk mencari orang-orang seperti Mas gitu, seperti Mas Rizky yang mau berbagi ilmu dengan tanpa dibayar, apalagi apa bergabung dengan komunitas yang baru, itu nggak banyak dan tidak mudah ditemuin loh Mas Rizky gitu loh. Jadi gimana ya, saya saya yang baru kayak begini tuh untuk mencoba untuk membangun suatu gebrakan baru di komunitas digital di Cirebon, itu saya butuh orang-orang seperti Mas Rizky. Coba seandainya Mas Rizky ada di Cirebon, aku pengen banget dibantu sama Mas Rizky. Iya, Sebenarnya gimana ya? Saya juga butuh duit mah. Kalau ngomongin duit mah gue juga butuh gitu loh ya. Tapi gini, kebetulan si startup grind ini kan dia di apa namanya di ininya itu di inisiasinya itu di San Francisco di Amerika kan. oh, Jadi itu di awalnya diinisiasinya oleh Google sebenarnya gitu loh. Jadi kenapa? kok bisa nggak dibayar? Itu kan katanya di ini sama Google juga di Amerika juga.
karena memang bukan apa ya, bukan money oriented atau memang mengejar revenue oriented, tapi memang ini tuh kita itu memang betul-betul yang namanya it's time to giving back gitu. Bahkan kalau boleh saya sharing sedikit gitu ya, si tujuan utamanya itu ada tiga. Satu connecting, kedua itu educating, and then yang ketiga itu inspiring. Dan bahkan value yang utama dari startup grind itu ya, adalah how we can help. Jadi bahkan saya sebagai direktur gitu ya, walaupun saya posisinya terdengar keren gitu ya direktur, tapi saya itu bahwa teman-teman harus menyadari ini sebenarnya betul ya, bukan hanya buat di komunitas kayak macamnya startup grind, tapi bahkan untuk direktur seorang perusahaan yang besar pun harusnya Anda mempunyai pola pikir bahwa direktur itu bukanlah yang menjadi bos dan nyuruh-nyuruh, tapi direktur itu adalah justru pembantu umum dari seluruh orang-orang yang ada di perusahaan itu. Dia harus menjadi orang yang justru bisa menawarkan apa yang bisa saya bantu hari ini. What do you need that I can help you gitu. Jadi poinnya justru bukanlah Anda ketika menjadi seorang direktur, Anda menjadi bos, tapi ketika Anda menjadi seorang direktur, Anda adalah pemimpin. Gitu, contoh nih ya. Di negara kita di Indonesia, yang namanya presiden itu sebetulnya bukan bos yang mungkin kita lihat sekarang di Agung dan kawan-kawan, tapi harusnya beliau menjadi pembantu untuk masyarakatnya, untuk memajukan masyarakatnya makmur dan makin lebih hebat gitu kan. Nah, jadi Anda harus punya pola pikir ketika Anda menjadi seorang pemimpin, ya bukan artinya Anda yang berkuasa terus jadi Anda yang sembarangan, bukan. Tapi Anda harus bisa justru menjadi seseorang yang paling aktif untuk bisa membantu seluruh masyarakat yang ada di lapisan organisasi Anda, gitu loh. Filosofinya sebenarnya direktur tuh sangat dalam ya, cuman kadang orang tuh ngelihatnya ini jabatan nih, ini keren nih, bisa disombongkan dan sebagainya gitu kan. Ya asal sok gaya gitu, padahal berat loh bebannya beneran. Itu ditanyanya bukan di dunia loh ya. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda ditanyanya di akhirat nantinya. Ada amanah soalnya, Mas. Betul. Mas, balik lagi kepada tema kita, mengejar mimpi. Tadi Mas bilang, udah mulai aja dulu. Dan ketika dimulai, kadang kita pasti mengalami banyak hambatan ya Mas ya. Yang tadi Mas bilang, ketika kita mulai sesuatu itu pasti kita diuji. Kalau mulus-mulus aja malah kita aneh gitu kan. Oh begini ya, gitu. Tapi, bagaimana caranya nih Mas? Ketika nih anak muda nih sudah mulai sesuatu gitu, tapi di tengah jalan tuh mengalami banyak kesulitan. Bagaimana caranya agar anak muda ini bisa konsisten terhadap pilihan apa yang sudah mereka pilih? Ya cari bantuannya dong. Ya, satu bantuan. Lebih konsisten lagi apa? Lebih ke karakter kitanya seperti apa gitu loh. Ketika saya sih cuma bisa bilang gini ya Mbak Is, anak muda mereka yang menurut saya nih ya sekarang nih, saya ini termasuk yang agak tua, saya nggak muda-muda amat sebenarnya gitu loh, jadi agak tua sebenarnya. Paling 30-an, emang berapa? Bener, tapi 30-nya udah mau 30 ke sana, jadi udah nggak 31, 32 udah nggak ada di situ gitu loh. Cuman maksudnya gini, saya tuh pernah ngebahas bahwa saya takjub melihat anak-anak sekarang. Mereka pintar, mereka kritis, mereka bahkan punya ide-ide yang lebih hebat, mereka bisa lihat akses ke internet mereka lebih gampang lah dibanding zaman saya. Kalau zaman saya internet itu harus nyambungin sambungan telepon, terus ada bunyi baru nyambung. Terus udah gitu belum ada Google, dulu mah pakai Hotmail nyarinya ini gitu ya, beda gitu kan. Nah, tapi begini, ketika misalnya kalian dibilang harus konsisten, itu harus gimana sih gitu. Nomor satu, kalau kalian memang mengalami kesulitan, maka carilah bantuan. Jangan pernah takut untuk Anda mencari bantuan. Maksudnya nanyalah, cari link yang siapa yang pintar, atau bahkan mencari orang yang lebih pintar daripada kamu gitu. Maksudnya jangan kerasa karena ini punya gue ya, gue harus jadi yang paling ini. Ya nggak bisa gitu loh. Kamu harus bisa open your hand gitu loh. Kalau ini tuh minta bantuan lah, cari, itu yang paling penting. Kedua, konsistensi itu sebenarnya bukan masalah dalam mempekerjakannya sehari-harinya seperti apa, tapi itu balik lagi di mindset gitu. Ketika lu bilang kalau gue harus konsisten gitu kan, ya konsisten itu
sebenarnya balik lagi ke kitanya, kita mau gimana sih, kita mau apa sih goalnya kita, itu yang harus kita lihat. Mau jalannya lurus, belok kiri kanan, mengkol mundur, bulak sekali macam, gak masalah, tapi tujuan goalnya satu kan di situ. Itulah konsistensi gitu. Buat saya sendiri konsisten sulit ya teman-teman. Maksudnya kayak sekarang sebenarnya cukup pusing juga ketika sepatu saya cukup banyak. Wah, ini gimana ya gitu loh. Mulai jadi pegawai di Block 71, terus saya harus juga sebagai direktur di Startup Grind, saya juga punya usaha sendiri di Minggu Pagi Show, belum keluarga, belum anak, istri, semua segala macam. Tapi intinya gini, kalau kita nggak punya komitmennya, kalau kita tidak bisa berkomitmen sama diri kita sendiri, maka konsisten itu nggak akan bisa dikejar, nggak bisa diraih gitu loh. Jadi ya nomor satu komitmen, ya, layaknya gini lah, kalau misalnya kamu mau pacaran gitu, kalau nggak setia kan bego judulnya, ya udah gitu aja gitu. Iya, iya, iya. Oke, jadi komitmen Mas ya, komitmen pada Ya, diri ya, sendiri. Apa yang ya sudah betul. Mas, untuk mengejar mimpi ini Mas, kayaknya nih ya, melihatnya tuh kalau zaman 90-an gitu, dibandingkan zaman 2000 sekarang, ya milenial sekarang, apalagi YouTube, media sosial itu sangat-sangat mudah diakses, itu kok orang pengen sukses, kok misalnya orang pengen terkenal aja, dengan viral gitu itu, udah banget gitu, kayak misalnya Atta Halilintar, beberapa tahun udah nyampe ratusan miliar itu, wow banget gitu, beda dengan misalnya zamannya Raffi Ahmad, yang mereka memang sukses itu dari bawah gitu. Nah itu gimana tuh Mas, mengejar mimpi itu di era dulu dan sekarang itu apa beda Mas gitu loh, sehingga orang yang cepat sukses apakah nanti cepat turun juga gitu, dengan berbeda dengan misalnya yang benar-benar ada banyak pengalaman gitu dari bawah gitu, akhirnya mereka akan melampaui zamannya gitu, melewati bukan zamannya, maksudnya melewati beberapa generasi gitu loh Mas. Lihat Raffi Ahmad udah 20 tahun di era dunia entertainment gitu istilahnya. Nah itu kan prestasi yang sangat dibanggakan gitu. Nah lihat Atta Halilintar misalnya, sebut aja ya, aku terus terang aja, sama Ria Ricis, dia akan bertahan berapa lama di dunia industri film atau di industri entertain gitu loh. Nah itu gimana melihat fenomena seperti itu, melihat sekarang mau sukses gampang banget gitu Mas melalui media sosial, jadi YouTuber, jadi apa. Nah itu menurut Mas gimana tuh? Satu hal yang pasti nggak gampang. Ini aku bilang aja nggak gampang. Maksudnya kayak gini, saya juga sekarang punya YouTube channel, terus sudah gitu ini itu, dan menurut saya nggak gampang. YouTube saya subscribernya masih cuma 190 sekian gitu, nggak banyak gitu kan. Tapi rasanya itu bahagia banget loh, waktu saya reach out sampai 100 subscriber itu buat saya wah bahagia banget. Tapi gini, saya ngerti maksudnya Mbak Iis, cuma gini ya. Perbedaannya sebenarnya adalah kalau menurut saya pribadi, di mana orang yang tekun dan gigih sama orang yang menggunakan kesempatan. Jadi sebenarnya dua-duanya jalurnya banyak gitu loh. Ada yang memang kayak Raffi misalnya contohnya tadi. Kebetulan saya kenal Raffi karena Raffi tuh saya ingat banget waktu dia SMP, dia tuh jauh lebih muda daripada saya gitu. Raffi itu per waktu SMP datang ke rumah beli mobil saya pertama kali dan dia bilang itu mobil pertama saya dari uangnya kata dia gitu ya. Mobilnya saya ingat banget bukan Kia Carnival, Kia yang kecil lah pokoknya dulu ada lah Kia Carens. Itu beli yang punya saya dan ketemu sama Raffinya dan Raffi bilang Kang makasih gini-gini tapi saya lihat perjuangannya, konsistensi dia dengan komitmennya dia itu kuatnya seperti apa. Sementara kalau Atta Halilintar ya pinter juga menurut saya gitu dengan menggunakan YouTube dan segala macam ini accelerate dia sehingga dia bisa terakselerasi dengan cepat gitu kan. Tapi gini, masalah cepat hilang atau tidak atau apa gitu bagaimananya itu kan akan kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau contoh, bisa dibilang Raffi Ahmad komitmen 20 tahun sekian, tapi dia pintar investasinya. Dia punya dia tahu mau kemana ngarahinnya, dia bikin perusahaannya apa aja, bisnisnya banyak, ini itu segala macam. Atta Halilintar juga sama loh, gitu. Dia juga bisnisnya cukup banyak gitu. Nah, cuman bedanya adalah mungkin gaya merekanya aja yang berbeda gitu. Dan buat saya sih sebenarnya mana yang lebih bagus, mana yang enggak, buat saya dua-duanya bagus. Cepat hilang atau enggak, menurut saya itu gimana merekanya juga gitu. Tapi yang pasti nih ya, yang pasti apapun yang mau kamu raih, selama kamu sebagai pribadinya mempunyai komitmen yang baik, pola pikir yang baik, tahu bagaimana mau belajar, mau berbagi, apa segala macam, saya bilang sih insya Allah bisa jalan dengan baik gitu.
Oke, oke. Mungkin manfaatkan peluang dengan baik ya Mas ya dari YouTube Ya. ini. Nah, yang sama cuma intinya apa lebih cepat misalnya. Nah, terus Hmm. idenya, terus memang momennya juga sih Mas. Kadang kan ada masa Ya, betul. itu pasti gitu kan orangnya YouTube ya, ya semuanya apalagi yang selebritis gitu kan sangat diuntungkan gitu ketika mempunyai YouTube langsung aja 1 juta 2 juta followersnya itu miliaran Hmm. ya kan gitu. Nah Mas Ray, apa namanya kalau melihat mengejar sukses, mengejar mimpi itu kan orang sekarang melihat itu apa namanya lihat tuh oh enak nih sukses gitu tapi mereka nggak tahu bagaimana proses dalam mengejar mimpi tersebut ya nggak dan Hmm. Hmm. anak muda sekarang gitu aku melihatnya nih ya semoga salah kok kelihatannya tuh pengennya instan ya tadi balik lagi instan gitu. Nah gimana untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman gitu anak muda bahwa ketika pengen sukses tuh ya butuh pengorbanan butuh nanti konsistensi komitmen juga gitu ada yang maunya instan mas dalam arti instan sini ketika mereka dikasih peluang atau apa malas gitu loh terus ada lagi yang pengennya tuh dituntun terus mas gak mau mandiri nah itu ada kayak gitu jadi gimana tuh caranya menghadapi anak muda seperti itu gitu jadi biar mereka tuh dari dirinya sendiri tuh mau bergerak gitu bukan hanya disuruh orang lain gitu loh jadi kita kan capek juga gitu gimana nih mas apa yang seperti itu untuk menumbuhkan komitmennya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu gimana mas kita kasih tips nggak mas? Mungkin karena kebanyakan anak muda sekarang generasi mecin kali ya, kebanyakan makan Indomie, seblak sama semua segala macam yang isinya cuma mecin doang aja. Jadi pengennya instan gitu ya. Tapi guys, gini-gini, menurut gua menurut saya nggak ada yang namanya instan. Semua apapun itu ada hasilnya. Memang terkadang ada Mas instan orang, kenapa? adanya Indomie instan mas Iya benar, resepnya. adanya Indomie instan benar. Mungkin karena gini, ada juga orang-orang yang mereka kebetulan rezekinya dikasih sama Allahnya cepat, terus udah gitu dibikin cepat sekali gitu. Jadi itu kan semua kembali sama apa yang Allah skenariokan untuk kita gitu ya. Ini balik lagi kalau gue emang selalu balik ke sana ya, gue selalu bukannya ini ke agama sih, tapi kayak kita harus nyadarin aja gitu. Kita sebagai manusia hidup kita adalah berperan, berskenario. Skenario ini dapat diubah tergantung dengan doa, ikhtiar dan usaha, ya kan? Gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu akan gimana kembali ke kitanya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya buat anak muda, hai kalian anak-anak muda yang kalian berpikir bahwa kalian pintar, jenius dan jago, buat saya betul kalian pintar, jenius dan jago, tapi juga jangan bego. Maksudnya jangan bego tuh gini, kalian juga harus bisa belajar, mau untuk terbuka, mau untuk belajar. Kadang banyak anak-anak muda, oh yang itu udah tua, gue udah nggak ini deh gitu ya. Bukan, yang tua itu udah waktunya untuk belajar gitu. Jadi kalian juga harus bisa belajar yang namanya ini dengan orang lain gitu, terutama sama yang tua itu untuk belajar pengalaman gitu kan. Gitu. Jadi menurut aku yang paling utama adalah mau belajarnya, mau mencobanya, dan kalau emang kalian pikir bahwa kalian bisa cepat, ya oke, usahakan. Kalau enggak, carilah pengalaman dengan banyak. Gitu Mbak Iis, gitu loh. Mas Ray, oke, makasih banyak ya atas masukannya gitu. Semoga anak muda, hai anak muda, dengar nih apa yang disampaikan Mas Ray. Mas Ray, melihat Mas Ray itu banyak ada apa jadi direktur, posisi baru lagi, pokoknya masih sibuk. Kan? Nah sebenarnya yang masih kita Maaf, Mbak Iis keputus-putus. Mas kan udah sibuk nih, udah sibuk banyak kerjaan gitu. Sebenarnya apa sih cita-cita Mas Ray? Apakah sudah udah goal nih, udah tercapai? Kalau misalnya ada, mau cari apa lagi sih? Um, Cita-cita aku yang paling utama itu setidaknya bisa memberikan efek dunia lebih baik walaupun sedikit, walaupun cuma 0,000 sekian persen ya teman-teman gitu. Dan menurut saya sampai sekarang kalau dibilang udah tercapai belum sih ya, maksudnya jalannya sedang dijalani gitu. Tapi menurut saya gini, tugas saya itu atau cita-cita saya yang itu tuh memang
nggak akan berhenti sampai saya mati. Hmm. Jadi maksudnya kalau dibilang apakah tercapai, saya nggak tahu. Itu mungkin dunia yang menilainya atau orang yang menilai sayanya. Tapi buat saya pribadi sih, selama saya masih hidup dan masih bernapas, gila ya lagu banget. Eh, saya nggak akan berhenti untuk melakukan itu gitu loh. Jadi kalau dibilang nyari duit ya, pengen kaya pasti. Tapi kaya apa? Kaya uang atau kaya hati gitu kan? Ya, buat kenapa? Pengalaman kayak pengalaman. Iya, ya menurut saya sih saat ini saya belum selesai ya, dan ya itu yang saya bilang Mbak Yesi, sampai saya masuk benar-benar di dalam tanah dan dikubur dan disolatkan dan semua, saya nggak akan berhenti sih. Ya Mas, Kenapa? ingin tetap berkarya, gitu kan? Oh ya, ya pasti sih gitu Mbak Yesi. Gitu. Jadi jangan khawatir lah, saya belum insya Allah masih cukup panjang umurnya lah gitu mudah-mudahan. Amin. Mas bisa bermanfaat apa yang Mas lakukan ya gitu. Mas, ini kan kita lagi mengejar mimpi nih ceritanya. Untuk mengejar Ya, arti kesuksesan bagi Mas Ray itu apa? oke, ini Mbak Iis, aku sekalian mungkin mohon maaf nih karena memang aku cuma bisa sampai 10.30, mohon maaf banget. Harus sudah ini orang udah nanyain meetingnya jam berapa, oke gitu. Tapi aku sekalian mungkin nutup kali ya gitu ya. Um, Boleh. Arti kesuksesan buat saya, kesuksesan itu adalah bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah gaya atau gengsi. Buat saya sukses itu ketika saya mendapatkan rasa kepuasan di mana saya bisa memberikan baik itu tenaga, ilmu, pikiran, semua segala macam untuk dunia ini sepenuhnya gitu. Jadi buat saya justru ketika ada orang bilang ke saya, aduh Mas Iki makasih gini, buat saya itu sudah merupakan kesuksesan. Buat saya ketika ada orang yang Mas Iki terima kasih udah berbagi, Mas Iki terima kasih sudah bantu dan apa. Buat saya itu titik kesuksesan saya, dan alhamdulillah sampai saat ini saya merasa saya berhasil dan saya sukses, tapi bukan suksesnya itu bukan duit dan ini bukan gitu, tapi suksesnya adalah buat saya adalah saya bisa ngebahagiain orang lain gitu. Ketika orang lain berbahagia karena saya, jadi buat saya itu titik sukses saya sih gitu. Karena ada yang bilang ya Mas Ray, ketika kita membantu orang lain, ketika bisa memsukseskan orang lain, kita sendiri akan sukses. Ya Mas ya. Amin, Itu amin. lagi Betul, ke kita Mas ya. Benar nggak? betul, Oke. betul. Terima kasih Mas Ray. Gitu. Kayaknya Mas sibuk Iya, sekali. iya, mohon maaf banget teman-teman Cirebon Technopreneurs. Apa insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu lagi, ada kesempatan lagi, Ya. mangga, mudah-mudahan saya kalau available pasti saya usahakan untuk bisa hadir berbagi lah buat teman-teman sama Mbak Iis gitu ya. Oke, untuk sementara ini, Jaga kenapa? kesehatan. Iya, Sukses. siap, Mbak Iis juga siap. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ray. Terima kasih yang sudah menonton Sama-sama. ya. Bye-bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.